Mungkin selama proses itu ya, selama proses pencabutan itu tidak ada cairan ataupun apa yang sengaja dimasukkan. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Si Denis, podcast Dental Islamik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Gigi sehat, senyum indah, dapat pahala. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bu Dekan kita, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, Dr. Gigi Yayun, Siti Rohmah, spesialis bedah mulut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tindakan pencabutan gigi di bulan Ramadan. Mungkin sobat gigi semua bingung ya, apakah pencabutan gigi di bulan Ramadan ini diperbolehkan dan waktunya pada saat kapan dan lain-lain. Langsung saja kita tanyakan kepada expert kita, Dr. Yayun. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya dok untuk waktunya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang terkait pencabutan gigi di bulan Ramadan ini, dokter. Banyak sekali pertanyaan dari sobat gigi yang kebingungan tentang bagaimana sebenarnya pencabutan gigi di bulan Ramadan, apakah diperbolehkan atau tidak, dan lain-lain. Boleh langsung saja, dokter, kita tanya-tanya? Boleh, silakan. Baik, dokter. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin terkait sebenarnya dari fatwa MUI sendiri, apakah diperbolehkan dok untuk pencabutan gigi selama bulan Ramadan ini? Baik, terima kasih Sobat Denis semua yang mengikuti acara hari ini. Pencabutan di bulan puasa itu sebetulnya tidak membatalkan puasa. Selama proses itu ya, selama proses pencabutan itu tidak ada cairan ataupun apa yang sengaja dimasukkan. Contohnya misalkan kan, kalau ke dokter gigi kan biasanya suruh kumur-kumur dulu. Kumur ditelan, sengaja ditelan, itu pasti batal. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak. Kemarin juga ada yang menanyakan, kan keluar darah, dia bilang gitu. Kan keluar darah apa yang nggak boleh kan keluar darah kalau menstruasi ya, kalau perempuan itu. Tapi bukan keluar darah yang karena pencabutan gigi. Kalau keluar darah pencabutan gigi tidak membatalkan puasa. Cuma kalau nanti pasti itu tadi, kalau misalkan darahnya yang keluar kemudian mengalir terus akhirnya tertelan, ya itu bisa jadi batal gitu loh. Tapi kalau selama kita tidak menelan cairan yang ada di mulut, insya Allah tidak batal. Baik dokter. Untuk waktu yang baik sebenarnya untuk pencabutan gigi sendiri itu di bulan Ramadan ini bagusnya kapan ya dok? Karena kan mungkin masyarakat sendiri itu kan makannya pada saat sahur, kemudian makan kedua pada saat buka. Nah sebenarnya golden time yang bagus untuk pencabutan gigi sendiri di bulan Ramadan itu pada waktu kapan dokter? Sebetulnya kalau mau cabut pagi atau sore siang itu enggak masalah ya. Cuma yang jadi masalah itu pos pencabutannya itu loh. Kan kalau dia mau eman-eman puasanya, nggak mau membatalkan, ya cabutnya yang sore aja. Jadi begitu nanti habis dicabut, obat bius hilang kan sekitar 1 jam 2 jam. Terus minum obat. Nah itu pada saat minum obat itu kita sudah waktunya berbuka, sehingga tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita cabut pagi, selama obat bius hilang itu dan kita bisa menahan sakit sampai buka, ya enggak masalah gitu. Jadi kan tergantung ininya ya, kadang ada dokter yang prakteknya pagi, ada yang prakteknya siang, ada yang sore. Nah kebetulan misalkan ada pasien ini, bisanya kok dokternya kok pagi ya, gimana dengan saya? Ya itu harus dipikirkan. Nanti kalau misalnya habis cabut terus obat biusnya hilang, tahan nggak sampai sore itu, misalkan nggak minum obat. Kalau nggak tahan ya terpaksa kita batalin. Tapi kalau kita tahan sampai sore, ya insya Allah puasa nggak batal. Jadi kalau misalkan ditanya yang paling tepat, kalau saya sih milih enak yang sore, supaya nanti begitu obat bius hilang kita langsung minum obat, sehingga kita sendiri juga tidak tersisa, tidak perlu menahan sakit dan tidak juga membatalkan puasa. Baik dokter. Kalau misalkan kadang kan ada ya dok preferensi beberapa pasien kayak pengennya cabut setelah makan karena biar ada tenaga dan lain-lain. Sebenarnya kalau
cabut malam itu juga enggak masalah gitu dok, kalau cabut gigi malam? Apa kalau dari dokter sebagai tidak menyarankan dok? Ya nggak masalah sih, nggak masalah malah kalau malam kan seperti hari-hari biasa. Yang biasanya jadi masalah itu kan pada saat pasien puasa gitu. Baik dokter. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin ini sih dok, kayak pada saat puasa ini kan mungkin pasien-pasien itu kebingungan kayak ini tuh benar-benar urgent perlu dicabut atau enggak, atau misalkan nanti bisa ditunda setelah puasa atau biar pasien nyaman. Nah sebenarnya kondisi-kondisi seperti apa dok yang memang harus urgent, enggak apa-apa dilakukan pada saat bulan Ramadan saja kondisi giginya, misalkan apakah pada saat sudah bengkak atau seperti apa dokter? Ya, masalah urgent itu tergantung sama pasiennya ya. Kalau misalkan giginya itu memang menimbulkan masalah, mengganggu dia terus, ya sepertinya harus segera diambil supaya tidak mengganggu. Mungkin dia mau ngaji, mau sholat, kan kalau giginya sakit kan terganggu ya, jadi ibadahnya kita nggak bisa maksimal. Tapi kalau selama itu dia tidak mengganggu dan tidak ada emergensi di situ, mau ditunda nanti deh, nanti pas habis lebaran aja juga nggak masalah gitu. Jadi itu pasti justru dari pasiennya sendiri, karena biasanya gigi itu kan nyeri tidaknya yang bisa merasakan adalah pasien. Baik dokter. Pertanyaan selanjutnya mungkin terkait mual dan muntah pada saat pencabutan gigi gitu dok. Kadang kan kalau kita di anestesi terus ada cairan anestesi kadang masuk, atau misalkan di paling belakang misalkan mau diblok terus kita rasanya mual dan akhirnya muntah, atau misalkan baru mual aja. Nah itu kira-kira seperti apa dokter, dan cara mensiasatinya untuk pasien seperti apa dok, baik dari pasien maupun dokter giginya dokter? Kita harus mungkin dari anamnesis dulu ya. Waktu dari anamnesis kita tanya pasiennya, pasiennya ada riwayat sensitif nggak? Maksudnya kan ada beberapa pasien itu kalau ada benda asing masuk ke dalam mulut dia langsung mual gitu ya. Kita tanyakan dulu. Kalau memang dia ada riwayat gitu, ya dok saya sensitif banget gitu. Misalkan ada bau apa yang aneh di dalam mulut saya langsung mual. Nah kalau sudah gitu dokternya harus antisipasi dan memberitahukan kepada pasiennya. Seandainya nanti pada saat di anestesi kemudian pasiennya itu akhirnya muntah gitu ya, itu bagaimana, apakah pasien keberatan nggak seandainya nanti puasanya batal? Sebetulnya kalau itu kan bukan muntah yang disengaja ya, muntah yang tidak disengaja itu sebetulnya juga nggak membatalkan puasa sih. Cuma kadang ada pasien yang merasa ya saya sudah muntah gitu, harusnya saya udah harus membatalkan puasa. Nah itu kita kembalikan lagi ke pasien. Kalau pasien nggak masalah ya bisa kita lakukan tindakan gitu. Tapi kalau pasien memang mengatakan wah ini saya berat banget dok, kalau misalkan ada benda asing masuk ke dalam mulut saya langsung muntah, ya sebaiknya ditunda aja. Nanti kalau sudah misalkan setelah berbuka gitu ya, habis maghrib gitu mau dilakukan pencabutan gitu, lebih baik itu kalau memang dia sensitifnya sangat berat gitu ya. Baik dokter. Kemudian mungkin yang ini untuk dokter giginya ya dok, kadang kan pada saat Ramadan sendiri keadaan pasien itu misalkan berubah, yang awalnya nggak punya darah tinggi karena makan asin-asin, tiba-tiba punya darah tinggi dan lain-lain lah. Itu terkait dengan nutrisi yang masuk selama puasa dan juga perubahan mungkin pola makan saat puasa yang perlu diperhatikan dokter gigi sebelum pencabutan itu apa saja dok? Iya, pada prinsipnya pencabutan gigi itu dilakukan pada pasien yang kondisi sehat ya. Sehat artinya dia tidak mempunyai penyakit-penyakit yang dapat memperparah kondisi. Ya kalau misalkan pasien tersebut memang punya diabetes dan sebagainya gitu ya, obat tetap harus diminum. Obat diabetes tetap diminum, hipertensi ya obatnya juga harus tetap diminum, dan menjaga pola makan sehingga pada saat dilakukan pencabutan gigi kondisinya. Tapi seandainya perlu emergensi pasien punya penyakit sistemik dan itu membutuhkan tindakan emergensi untuk cepat dilakukan, maka ya kita melakukan regulasinya dengan emergensi juga. Nah regulasi secara emergensi bagaimana caranya? Ya mungkin dengan rawat inap. Kita kolaborasi rawat sama dokter yang lebih kompeten, yang misalkan dokter penyakit dalam untuk meregulasi tensi sama gula darah gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak emergensi, ya sebaiknya pasien menurunkan dulu kondisi gula darah sama tensinya gitu ya. Nah terkait dengan nutrisi ya, menurut saya ya orang puasa itu nggak akan jadi sakit kok.
Orang puasa itu nggak akan jadi tambah buruk. Orang puasa itu justru menjadi lebih sehat gitu. Itu yang harus kita pegang ya. Artinya kalau misalkan cara kita berbuka, cara kita sahur itu sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh Rasul, insya Allah kita akan sehat. Nah, masalahnya kadang masyarakat kita itu buka puasa langsung makan nasi. Itu sebetulnya kan bukan yang disarankan oleh Rasulullah kan. Rasulullah kan berbuka dengan kurma ya cukup 3, habis itu minum air putih, terus kemudian sholat. Setelah itu baru kita makan berat. Jadi kalau misalkan kita mengikuti apa yang disunahkan Rasul, insya Allah aman-aman saja. Baik. Ya, sudah bisa menjadi ilmu ya Sobat Gigi semua, bahwasanya memang kita harus mentaati sesuai dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk metabolisme tubuh juga baik. Jadi kita mau melakukan tindakan apa, insya Allah tidak ada gangguan ya dok, tidak ada ibaratnya jadi keluhan dari puasa, jadi keluhan insya Allah tidak ada. Baik Dokter Yayun, mungkin itu dok pertanyaan dari kami terkait dengan pencabutan gigi selama Ramadan, karena kan ini pasti teman-teman semua masih bingung ya dok, kayak apakah boleh, kemudian kalau misalkan muntah bagaimana, mengeluarkan darah bagaimana, dan hari ini terjawab semua dokter. Untuk dari Dokter Yayun, apakah ada take home message untuk Sobat Gigi semua dok, atau hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan pencabutan gigi selama Ramadan dok, untuk terakhir sebagai penutup, boleh dokter take home message-nya? Terima kasih. Mungkin saya berpesan kepada para pemirsa semua ya, seandainya ada masalah dengan gigi dan memang diindikasi untuk dicabut, yang pertama itu adalah tentunya siapkan kondisi fisiknya dulu. Kemudian yang kedua, yang tadi saya sampaikan, kalau memang kita itu bukan orang yang tahan sakit, artinya kalau sakit sedikit sudah bingung gitu ya, lebih baik kita cabut giginya di sore hari supaya habis dilakukan pencabutan, obat biusnya sudah hilang, sakit dan ya harus minum obat. Nah itu pada saat berbuka. Itu kalau seandainya kita tidak ingin membatalkan puasa. Terus kemudian kalau seandainya nanti habis dilakukan pencabutan gigi kita diperlukan pengobatan, pilihlah obat yang diminum sehari 1 kali atau sehari 2 kali, sehingga kita tidak bingung nih mau makan jam berapa nih, mau minum jam berapa nih gitu ya. Kalau 2 kali ya nanti habis sahur sama habis berbuka. Dan jangan lupa selama kita puasa harus tetap menjaga kebersihan gigi ya, dengan menyikat gigi minimal 2 kali, pagi setelah sahur dan malam sebelum tidur. Itu aja. Baik Dokter Yayun, terima kasih banyak. Para teman-teman sekalian, Sobat Gigi sekalian, yang ingin mendaftarkan diri menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung, saat ini FKG Unisula masih membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 2. Untuk informasi lebih lanjut bisa klik link di bawah ini. Terima kasih semua, terima kasih ya Dokter Yayun atas waktunya sudah menyempatkan di masa-masa sibuk ini dok. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.